Bunda, aku tuh sembelit, susah banget BAB. Ini karena apa? Cara mengatasinya gimana? Di sini aku bakal jelaskan step by step. Kemudian sering banget terbangun di tengah malam. Kenapa? Sulit tidur, Bun. Karena asam lambung, padahal perutnya itu udah nggak perih-perih, ya, udah nggak ada sensasi. Dan juga aku bakal sharing mengatasi anxiety. Bunda, anxiety-nya ini, overthinking ini susah banget. Aku juga dulu susah banget ngilangin overthinking. Anxiety aku tuh selalu kambuh, dan itu yang buat aku kayak orang stres, orang trauma. Aku kadang suka ngaca, Masya Allah, kok jadi kayak gini, aku kenapa ini. Di sini aku bakal memberikan tips. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian yang udah menumpuk banget ya, terkait asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Malam ini aku nggak bisa live teman-teman, soalnya aku lagi banyak banget kerjaan. Jadi itu aku jualan pisang hijau ya, ada yang PO, alhamdulillah, berkah semuanya. Jadi aku selalu menyempatkan waktu untuk buat video ataupun membalas pertanyaan-pertanyaan kalian meskipun itu nggak secara langsung. Nah, tadi banyak sekali yang bertanya, yang ngechat aku, yang WA aku ada 9 lembar. Aku bingung bacanya dari mana, kemudian jawabnya dari mana, karena pertanyaan itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau pengen langsung interaksi boleh datang di live aku ya. Biasanya aku live itu di jam 7 malam atau pada isya, biasanya juga pada maghrib. Kalian boleh datang ya, jadi kita bisa berkomunikasi langsung ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan kalian malam ini yang akan aku jawab adalah terkait susah tidur, susah BAB, dan juga masih sering cemas. Suka atau sering banget terbangun di malam hari. Bunda pernah ngalamin ini? Nggak pernah. Nah, pertama aku bakal bahas dulu terkait sulit banget BAB. Kenapa? Sulit BAB ini sering banget dialami oleh pejuang asam lambung. Karena apa? Pencernaannya itu belum normal atau masih terganggu, sehingga makanan-makanan yang masuk ke lambung atau ke perut itu tidak bisa dicerna secara sempurna dan tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi untuk kotoran-kotorannya, ampas-ampasnya itu tidak bisa disaring oleh usus atau hanya sedikit. Jadi biasanya BAB-nya itu susah banget, kadang sembelit. Kemudian yang kedua adalah biasanya faktor obat-obatan tertentu, karena obat-obatan lambung ini juga bisa membuat kita sulit BAB atau susah BAB. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian caranya gimana agar kita nggak sulit BAB? Sebenarnya ini selalu aku ucapkan atau selalu aku sampaikan di video aku, dan juga biasanya di live kalau ada yang nanya. Kita itu harus makan sering porsi kecil, 2 jam sekali dikunyah halus. Jadi makanan kita itu harus benar-benar halus. Kalau kata dokterku nih, dikunyah sampai 30 kali agar mudah dicerna ya, dan bisa disaring oleh usus tentunya, jadi bisa BAB-nya kita lancar. Jadi intinya harus dikunyah halus. Kemudian konsumsi air putihnya yang cukup ya, atau yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan asupannya juga, konsumsi buah-buahan yang memiliki serat tinggi dan juga sayuran ya. Sayur dan buah ini ada beberapa buah-buahan yang cocok dan juga yang kurang cocok sama asam lambung. Lantas buah apa yang harus kita konsumsi? Pertama itu adalah pepaya. Pepaya itu bagus untuk pencernaan. Tapi kalau kalian pengen konsumsi buah-buahan, saran aku setelah makan ya. Setelah makan. Kemudian selain pepaya, yang kedua adalah melon. Melon itu juga bagus dan sangat bagus untuk lambung, sangat aman. Aku juga dulu selalu ya stok melon. Kalau enggak melon, pepaya. Kalau enggak pepaya, biasanya buah naga. Kemudian selain itu juga semangka aman. Tapi semangka ini kan juga mengandung air yang banyak. Jadi biasanya kalau kita konsumsinya berlebihan, itu pasti bawaannya kayak kembung. Jadi konsumsinya jangan terlalu berlebihan juga. Jadi itu adalah buah-buahan yang paling sering aku konsumsi dulu, agar kalian BAB-nya lancar, pencernaannya juga lancar. Kemudian cara selanjutnya yang kita harus lakukan adalah, kalau misalnya udah cobain makan buah, udah makan sering porsi kecil, masih sulit BAB, konsumsi air tajin
Ya, air tajin beras merah itu bagus. Jadi beli aja beras merah di pasar 1 liter ya. Cuci bersih kemudian dimasak, banyakin airnya. Kalau beras merahnya udah hampir matang atau udah matang tapi airnya masih banyak, ambil airnya, tuangkan ke gelas, tunggu dingin atau suam-suam kuku, lalu dikonsumsi. Itu bagus. Konsumsinya berapa kali? 3 kali sehari. Selain bagus untuk pencernaan, itu juga bagus untuk lambung, bisa menyehatkan lambung kita atau bisa menyembuhkan lambung kita, misalnya yang sering iritasi atau yang sudah iritasi atau yang sering perih, itu bisa diatasi dengan air tajin beras merah ataupun yang beras putih. Jadi kalau misalnya lagi susah BAB sih, saran aku pakainya yang beras merah karena itu ampuh banget. Kayak gitu ya. Kemudian juga terapkan pola hidup sehatnya, olahraganya yang rutin ya, agar penyembuhan kita juga cepat. Karena asam lambung itu gampang kambuhnya, susah sembuhnya. Perhatikan juga asupannya, kalau bisa hindari dulu kayak goreng-gorengan berlebih. Kemudian hindari juga kayak mie, tepung-tepungan berlebih, pedas, cabe, kafein dihindari dulu ya. Soda apalagi, ngerokok, alkohol kalau bisa dihindari ya. Kemudian next aku bakal bahas sering terbangun di tengah malam. Bunda, aku itu udah nggak ada sensasi di perut, tapi aku tuh selalu terbangun di malam hari. Kenapa? Bunda pernah ngalamin ini? Pernah. Biasanya kegiatan kita di pagi, siang hari, malam hari atau sore hari itu akan mulai tayang di sini. Jadi saran aku pada saat di siang, pagi atau sampai sore hari, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Karena kalau misalnya kalian dengar kabar buruk ataupun melihat sesuatu yang kurang baik, itu nanti akan tayang di sini. Karena kita itu kan biasanya disertai dengan anxiety atau kecemasan. Jadi aku itu kalau pulang kerja ataupun lagi libur kerja, aku itu mandinya paling sore jam 4 atau setengah 5. Mandinya pakai air hangat, suam-suam kuku. Kemudian lanjut aku ngemil, kadang minum jahe sambil ngemil biskuit ataupun kue-kue yang aku buat sendiri. Setelah itu lanjut aku meditasi. Meditasi itu sering banget aku lakukan pada saat itu ya, terutama setelah mandi. Jadi aku tuh dengerin musik-musik meditasi di YouTube banyak. YouTube itu menyediakan banyak banget video yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalian boleh contoh, boleh ikutin. Meditasi untuk pejuang asam lambung itu banyak. Tadi ada yang minta, tolong buatin meditasinya Bun, nanti aku buatin, ditunggu aja videonya ya. Aku tuh di Jakarta malas buat video indoor karena rumah aku kecil teman-teman. Kalau kalian pengen lihat, untuk sementara waktu bisa dulu cari di YouTube, itu banyak. Kemudian setelah itu makannya jangan terlalu malam ya. Pejuang asam lambung itu makannya paling sore atau paling malam itu adalah 6:30 ya. Karena kita tuh tidurnya jam 9. Jadi kalau misalnya mau tidur jangan kekenyangan. Karena biasanya itu membuat kita nggak nyaman, kurang geraknya tuh nggak enak. Kemudian balurin seluruh badan minyak aromaterapi kutus-kutus. Jangan terlalu kenyang dan pakai bantalnya 3 atau 4. Pokoknya senyamannya kalian aja dan lebih sering miring ke kiri. Agar asam lambungnya nggak sering naik, terutama di malam hari. Dan saran aku nih teman-teman, kalau kalian mau tidur jam 9, jadi jam 8 itu udah nggak usah minum air putih lagi. Karena biasanya di pengalaman aku, kalau kebanyakan minum air putih di jam 8 itu pasti aku pipis-pipis. Jadi kayak terganggu gitu loh, anjang-anjangan pengen pipis lagi. Makanya teman-teman kurangi minum kalau menjelang tidur ya. Nah kemudian pada saat mau tidur nih, biasanya aku mau tidurnya 15 menit lagi, aku langsung putar YouTube yoga kualitas tidur. Di video aku udah ada, atau di videonya Andalan Indonesia itu ada ya, kalian boleh ikutin. Tapi kalau misalnya gerakannya ada yang nunduk-nunduk nih Bun, takut kena perut, jadi kalian ikutin aja yang sebisa kalian ya. Aku tuh selalu lakukan yoga kualitas tidur itu nggak sampai 10 menit, plus hanya sekitar 5-7 menit. Kalau aku udah lakukan yoga kualitas tidur, pasti mataku tuh kayak ditarik, bawaannya pengen tidur. Itu pules banget, nyenyak banget. Nah kalau udah lakuin itu masih terbangun gak Bun di malam hari? Masih. Biasanya aku itu terbangun karena pengen pipis. Meskipun aku konsumsi air putihnya sedikit, tetap aja kadang tengah malam itu jam 2, jam 3 terbangun ya. Terbangun pengen pipis. Kadang terbangun karena mimpi buruk. Jadi kalau terbangun itu kan kita kadang susah tidur lagi ya. Aku lakukan apa? Pertama, aku minum air putih sedikit. Kalau perut aku lapar, aku seduh OAT. Campur energen itu enak.
Kemudian selanjutnya aku selonjoran sambil dengerin musik-musik relaksasi, putar lagi musik relaksasi. Jadi aku tuh kadang nonstop relaksasi ataupun ruqyah. Jadi kadang ya sambil selonjoran, ngantuk, habis itu ya tidur lagi dengan catatan tetap ditinggin bantalnya. Kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya aku cemas banget Bun, jadi gimana? Jadi aku tuh kalau lagi cemas banget, kadang bangunin orang sekitar aku, ngajak ngobrol. Kadang aku baca, kadang aku telepon siapa, meskipun tengah malam, kadang pernah aku telepon mamaku tengah malam. Kenapa? Aku lagi cemas, gini-gini. Jadi agar kecemasan kita itu yang menghilang. Yang penting kita udah lakukan yoga, meditasi. Itu sih sangat jarang ya kalau kita udah lakukan yoga, itu pasti tidur kita tuh pules banget. Saran aku juga kalian sering lakukan olahraga rutin, ya olahraga ringan. Karena dengan berolahraga ya kita itu bakalan merasa badan kita lebih fresh, makannya menjadi meningkat, nafsu makannya, minum air putihnya jadi banyak, kemudian tidurnya itu lebih nyenyak. Ini pengalaman aku. Kalian boleh coba di rumah ya, semoga membantu. Kemudian yang ketiga ya, ada 3 topik yang aku bahas di sini. Anxiety-nya atau kecemasan itu masih suka muncul Bun. Kenapa? Ini juga aku alami teman-teman. Aku tuh kadang sulit tidur, gelisah. Pernah aku nggak tidur 2 hari 2 malam karena aku ketakutan. Ya, dengar kabar duka takut, dengar ini itu takut, dengar suara cicak ke toilet aja aku takut. Jadi hal apa yang aku lakukan? Jadi aku minum, makan tetap harus perhatikan, karena kalau misalnya udah cemas dan kita telat makan, takutnya ngaruh lagi ke lambung kita, mulai lagi perih, mulai lagi nyut-nyutan dan sebagainya. Makan tepat waktu, minumnya yang cukup air putih, sama dibantu madu zetsmak itu bagus ya, agar badan kita juga enak. Kalau enggak kunyit aja, madu zetsmaknya yang kayak gimana? Nah, madu zetsmaknya kayak gini ya. Aku tuh dulu selalu konsumsi ini agar lambung aku itu enggak kayak nyut-nyutan ataupun kayak perih gitu ya. Kalau enggak madu zetsmak, boleh kalian konsumsi madu biasa aja. Madu biasa tapi kasih kunyit sama jahe ataupun temulawak. Cocok-cocokan sih ini ya. Kemudian setelah itu aku kadang suka melakukan hobi aku. Pertama aku masak. Aku tuh suka banget masak teman-teman. Jadi kalau aku lagi cemas, pasti aku masak. Kalau enggak, kadang aku langsung telepon orang-orang terdekat. Kalau misalnya gak ada yang ngangkat telepon, ngapain Bun? Aku kadang nonton film-film kesukaan aku. Intinya itu tuh gak boleh menyendiri kalau lagi cemas. Jadi berbaurlah sama orang-orang terdekat kalian. Lakukan hal-hal menyenangkan. Jadi agar pikiran atau overthinkingnya ini menjauh. Jadi kita itu pikirannya akan fokus dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Kalau aku lagi di kantor ya, di kantor itu kan aku kerja 8 jam. Kadang lagi ngetik tiba-tiba aduh kok kayak cemas gitu ya, anxiety-nya kambuh. Pertama itu adalah tenangkan pikiran, atur nafas. Ya, lakukan pernafasan diafragma. Kemudian ambil air minum. Ya, som-som kuku boleh atau air yang biasa. Kemudian konsumsi atau minum. Setelah itu udah tenang pikiran, aku mulai tuh keliling ke meja teman-teman aku. Ini kalau lagi di kantor ya, aku tanya, kalian bawa makan gak guys gitu. Kadang aku turun aja kemana, kadang cari jajanan kayak gitu. Kalau pikiran aku udah tenang, baru kembali kerja lagi. Emang anxiety itu tuh bisa datang kapan aja. Kalau lagi di rumah gimana Bun? Ya sama, kalau lagi di rumah, pertama kalau anxiety-nya kambuh, aku tenangkan, tenang, ini sensasi, hanya sensasi, ntar juga bakal hilang. Aku tenangkan pikiran, atur nafas, ambil air minum. Ya, kalau udah biasanya aku langsung dengerin relaksasi, yoga, ataupun aku langsung nelpon mama. Jadi agar pikiran gitu menjauh. Kemudian selanjutnya aku masak, lakukan hobi aku agar pikiran-pikiran yang tadi itu ya menjauh. Itu sih yang aku lakukan, dan aku tuh sering olahraga teman-teman. Makanya dengan sering olahraga itu bisa menyembuhkan anxiety. Karena ada temanku ya, dia orang Makassar, dia kerjanya itu di Toyota, tapi dia sering cemas. Aku saranin apa? Kamu olahraga deh setiap hari, kalau nggak pagi sore. Saat ini dia udah bisa aktivitas lagi, udah nggak ada cemas-cemasnya. Paling katanya kalau lagi cemas dia langsung ambil sepatu pergi olahraga. Jadi itu adalah cara ampuhnya dia untuk mengatasi kecemasan. Jadi kalian juga harus cari tahu nih,
kira-kira apa ya hobi aku. Masa nggak ada hobinya? Pasti ada dong. Ada yang hobi nonton, apalagi drakor. Untuk cowok-cowok ada yang hobi mancing, ada yang hobi main game mungkin, tapi jangan ketergantungan juga ya. Aku sih biasa kayak gitu ya, hal-hal yang aku suka, yang aku lakukan. Dan intinya jangan menyendiri. Seperti itu ya terkait kecemasan. Jadi untuk kali ini aku bahas 3 topik, semoga bermanfaat dan semoga bisa membuat kalian cepat pulih dari semua sensasi asam lambung, GERD, anxiety. Mungkin next video aku bakal bahas seputar GERD ya dan gastritis yang sering aku bahas karena ini masih banyak banget. Tadi juga ada yang ngeluh, Bunda aku kambuh terus setiap hari, ini gimana caranya, tolong Bun arahannya. Dinantikan videonya ya, nanti aku bakal bahas di next video. Ini aku nggak live dan aku juga capek banget, Masya Allah ya. Aku buat pisang hijau hari ini 45 porsi, lumayan ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga yang selalu setia menonton video-video aku ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!